Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Nasrul dalam pembelajaran akuntansi dengan mudah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan akuntansi keuangan, yaitu mengenai aktiva tetap khususnya penyusutan. Seperti kita ketahui bahwa aktiva tetap adalah aktiva yang dimiliki dengan berbagai karakteristik. Di antaranya adalah satu, dimiliki oleh perusahaan sendiri. Ya, jadi milik perusahaan. Kalau kita pinjaman ataupun barang milik orang lain, tidak boleh diakui sebagai aktiva tetap. Yang kedua, aktiva tetap digunakan untuk operasional perusahaan, bukan sebagai alat untuk jual beli. Jadi tidak diperjualbelikan, ya. Kalau yang diperjualbelikan itu namanya adalah persediaan barang dagangan, bukan aktiva tetap. Kemudian aktiva tetap nilainya relatif tinggi, ya. Tinggi itu ya relatif, silakan ditentukan berapa kira-kira, di atas berapa gitu ya, sesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, karakteristiknya sesuatu dikatakan aktiva tetap apabila penggunaannya lebih dari 1 tahun anggaran, ya. Jadi itu contohnya, kita ambil contoh misalkan mobil saja. Mobil itu dimiliki oleh perusahaan, kemudian tidak untuk dijual belikan, ya, artinya tidak dijual belikan sebagai barang dagangan. Kalau nanti dijual, kalau sudah digunakan kemudian dijual, ya boleh-boleh saja, itu nanti pelepasan aktiva tetap, tapi tidak diniati untuk jual beli untuk persediaan barang dagangan. Kemudian mobil itu nilainya cukup besar dan juga digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, nilai dari sebuah aktiva tetap, misalkan kendaraan mobil ini, tentu saja harus ada penyusutan. Untuk apa? Tujuan dari penyusutan yang paling besar, yang paling utama adalah kenapa kita harus ada penyusutan. Kita mengalokasikan dari keuntungan itu, dialokasikan per tahun ataupun per bulan, per periode, diambil, tidak dibagikan semua keuntungannya untuk pemegang saham atau untuk pemilik perusahaan, tetapi diambil, disisihkan, ditabungkan. Karena apa? Karena nilai aktiva kita juga terus berkurang. Misalkan mobil tersebut akan digunakan selama 10 tahun, maka di dalam setelah digunakan 10 tahun kita kan harus membeli sebuah mobil lagi. Nah, sehingga uang yang akan dikeluarkan cukup besar ketika membeli sebuah mobil 10 tahun yang akan datang. Kalau dibebankan hanya di tahun ke-10, tapi kalau seandainya dibebankan dari mulai tahun pertama, maka tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-10 kita sudah punya cadangan. Mudah-mudahan tahun ke-10 itu akumulasi penyusutan itu bisa untuk mewujudkan kendaraan yang baru, minimal untuk menambah, ya, tidak terlalu besar nantinya untuk pengeluarannya, karena di tahun ke-10 kalau seandainya tidak ada akumulasi penyusutan peralatan, di tahun ke-10 bisa kolaps, arus kas kita bisa terbebani. Nah, bagaimana cara mencatat penyusutannya? Ada beberapa cara, yaitu di sini biasanya yang ada diajarkan di kelas, ya, atau di kuliah adalah satu, menggunakan garis lurus, ya. Straight line method, garis lurus. Artinya garis lurus adalah ini setiap tahun atau setiap periode selalu sama, ya. Misalkan kendaraan tadi 10 tahun disusutkan 100 juta, maka setiap tahunnya adalah 10 juta gitu ya. Tahun ke-1 sampai tahun ke-10 sama semua. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan kita ini dulu aja, metode jumlah angka tahun. Ya, boleh ini urutannya, bukan urutan ya, hanya satu dinomorin saja. Jumlah angka tahun. Yang ketiga adalah metode unit produksi. Keempat adalah metode jam kerja. Dan yang kelima adalah metode saldo menurun. Biasanya yang digunakan adalah ganda, juga disebut double declining method atau saldo menurun ganda. Nah, cara yang mudah, kalau di buku-buku atau di pelajaran-pelajaran akuntansi banyak sekali yang menjelaskan tentang cara ini, dan masing-masing terpisah, garis lurus rumusnya ini rumusnya masing-masing. Ada cara yang mudah, ya, saya sudah terapkan di murid-murid saya, dan insya Allah itu sampai saat ini saya kira masih yang termudah.
Untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 ini bisa kita kerjakan langsung sekaligus. Kecuali yang saldo menurun ganda, ya ini beda. Bagaimana caranya? Ya. Silakan Anda bandingkan nanti baca atau lihat-lihat di YouTube yang lain, channel yang lain bagaimana mengerjakan penyusutan ini gitu ya. Kalau saya langsung saja ini 1 2 3 4 garis lurus jumlah angka tahun unit produksi jam kerja. Ini sebetulnya sama, diambilnya dari mana? Dari istilah yang saya istilahkan sendiri D. Saya tidak tahu apakah di teorinya ada ini D atau tidak, tapi saya mengistilahkan sendiri ada yang namanya D. D itu singkatan saya ambil dari depreciable. Ya, artinya depreciable artinya berapa besar kemungkinan, ya asumsi kita berapa besar si aktiva tetap ini akan disusutkan selama umur ekonomisnya gitu ya. Ini depreciable. Misalkan tadi caranya bagaimana? Cara menghitungnya adalah misalkan mobil itu dibeli harganya 120 juta. Dibeli harganya 120 juta. Saya tidak tulis RP ya, biar langsung saja. 120 juta ya. Kemudian dia sisanya diperkirakan setelah 10 tahun diperkirakan sisanya adalah 20 juta. Ya. Maka yang mungkin disusutkan, berarti penyusutannya adalah tadinya belinya 120 juta, diperkirakan setelah habis masa ekonomisnya umur manfaatnya tinggal 20 juta. Nah, nanti tahun ke-10 ini kalau dijual, mobil itu diperkirakan nilainya 20 juta. Artinya kan dia ada penyusutan sebesar 100 juta nilainya. Nah, maka D-nya ini sama dengan 100 juta. Kalau dipakai rumus, maka D sama dengan, boleh ditulis D sama dengan HP, ya, harga perolehan, harga saat kita memperoleh barang tersebut, aktiva tersebut, dikurangi dengan umur, dengan residu, residu. Residu itu adalah nilai sisa saat umur ekonomisnya habis. Kalau mau dipakai 10 tahun, ya setelah 10 tahun nilainya tinggal berapa, itu adalah D. Nah, setelah ketahuan D, ketahuan bahwa dia akan disusutkan sebanyak 100 juta, maka kita tinggal lihat saja berdasarkan ekspektasinya. Mau menggunakan apa? Misalkan menggunakan garis lurus. Ya, misalkan kita anggap biar sedikit sajalah, hanya digunakan misalkan 5 tahun. Ya, hanya digunakan 5 tahun. Maka 100 juta, ya ini kita lihat garis lurus. Garis lurus, ya, garis lurus ini akan dipakai, si 100 juta ini akan habis di dalam 100 juta akan habis di dalam 5 tahun. Berapakah per tahunnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa garis lurus adalah sama per tahunnya. Maka di sini tahun ke-1 sampai tahun ke-5 adalah 100 juta dibagi 5. Berarti garis lurus adalah 20 juta rupiah per tahun. Sudah selesai. Tanpa rumus banyak-banyak kita tahu bahwa penyusutannya adalah per tahunnya 20 juta. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan 20 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan 20 juta. Kalau garis lurus. Sekarang jumlah angka tahun. Nomor 2, jumlah angka tahun. Lihat dari namanya. Jumlah angka tahun. Berarti angka tahunnya ada berapa? Tahunnya kan ada 5. Nah, angka tahunnya berarti ada angka 1, angka 2, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ada. Dijumlahkan angka tahun 1 sampai 5 ini sama dengan 15. Nah, 15. Ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang? Karakteristiknya, ya, di dalam jumlah angka tahun adalah tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Maka tahun ke-1 kebagian 5 bagian, tahun kedua 4, dibalik saja 3, 2, 1. Ya, tahun pertama kebagiannya 5. Kita lihat 5 itu berapa? Lihat saja di 100 juta. 100 juta ini dibagi 15. Ya. Jumlah angka tahunnya ada 15. Depreciable-nya ada 100 juta. 100 juta dibagi 15. Ini kita ganti saja ya soalnya biar lebih mudah nih. Misalkan
kita jadi biar gampang, biar nggak usah ngitung ini 50 ya, biar depreciable-nya 50, maka ini 170 juta. Nah, kita misalkan depreciable-nya 170 juta, sambil kita ulangi lagi yang garis lurus ya. Misalkan harga perolehan 170 juta, kendaraan dibeli 170 juta. Kemudian residunya adalah 20 juta, maka dia akan disusutkan sebesar 150 juta ya. Kalau garis lurus berarti 150 juta di dalam 5 tahun ya, keterangannya sini 5 tahun umur manfaatnya. Nah, maka 150 juta akan habis dalam 5 tahun. Berarti berapa? Berarti 30 juta per tahun. Gampang ya? Tahun pertama 30 juta beban penyusutannya, tahun kedua 30 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 30 juta, tahun kelima juga 30 juta. Sama karena garis lurus. Untuk jumlah angka tahun, maka 150 juta ini dibagi dengan jumlah angka tahunnya 15. Berarti berapa? 10 juta. Maka tahun pertama kebagian 5 kali 10 juta. Sama dengan 50 juta. Kemudian tahun kedua juga kali 10 juta. Maka dia menjadi 40 juta. Mudah sekali. Ya, terutama ini kalau dipakai untuk mengisi soal ya, soal ujian atau soal nanti kalau seandainya ada tes di tempat pekerjaan yang kira-kira membutuhkan kecepatan atau uji kompetensi guru juga ini ada. Maka tinggal daripada susah-susah pakai rumus yang panjang-panjang, lebih baik begini saja. Ya, ini bahkan tidak di quadrat bond, tidak ditulis-tulis gini juga dibayangkan saja, insya Allah bisa kalau sudah terbiasa. Maka tahun pertama jumlah angka tahun penyusutan hanya 50 juta, tahun kedua 40, tahun ketiga 30, tahun keempat 20 dan tahun kelima adalah 10. Kalau dijumlahkan maka akumulasinya menjadi 150 juta habis. Oke, itu. Ini katanya yang paling sulit ini, kata anak-anak nih. JAT yang paling sulit, padahal mudah sekali. Saya ulangi ya. Tahun ke-1 2 3 4 5, maka jumlah angka tahunnya 15. Maka kita cari porsinya nih. 150 juta akan dibagi 15, berarti masing-masing kebagian 10 juta. Sedangkan tahun pertama kebagiannya 5 porsi, tahun kedua 4 porsi dan seterusnya kan, ya. Sekarang bagaimana kalau untuk unit produksi? 3 unit produksi. Unit produksi itu artinya aktiva tetap disusutkan karena dia telah memproduksi. Jadi variabelnya adalah produksinya. Contoh misalkan printer. Printer itu akan semakin turun seiring dengan tingkat produksinya dia gitu ya. Kalau kendaraan sih sebenarnya nggak cocok pakai unit produksi, tapi nggak apa-apa lah. Kita tidak menuliskan di sini contoh barangnya ya. Contoh aktivanya, yang penting angkanya saja. Nah, kalau unit produksi misalkan tadi 150 juta, ini akan digunakan misalkan untuk 150 unit produksi, 150 unit misalkan ya. Akan digunakan untuk memproduksi 150 unit. Ya, misalkan diketahuinya kapasitas seluruhnya si aktiva ini akan digunakan untuk membuat 150 unit. Maka gampang saja. 150 juta ini kan habis setelah memproduksi 150 unit. Artinya apa? Per unitnya adalah 1 juta. Maka tinggal tulis saja tahun ke-1. Tahun ke-1 misalkan menggunakan memproduksi 20 unit. Ya berarti tinggal 20 kali 1 juta. Ya. Tahun kedua misalkan memproduksi 30 unit, ya 30 saja kali 1 juta. Tahun ketiga dan seterusnya. Gampang kan? Yang keempat terakhir, jam kerja. Jam kerja ini persis mirip dengan unit produksi. Ya. Itu bedanya kalau unit produksi adalah dilihat dari berapa unit yang kapasitasnya. 150 juta ini akan habis untuk berapa unit. Kalau jumlah jam kerja adalah 150 juta ini akan habis untuk berapa jam. Misalkan kita akan menggunakan aktiva tersebut sebanyak 1000 jam. Misalkan diketahui akan digunakan 1000 jam. Misalkan saja biar mudah. Maka per jamnya adalah 150 juta. Setelah memproduksi 1000 jam, dia akan habis 150 juta. Ya, jangan 1000 deh ya. Atau gak apa-apa deh 1000.
1000 jam, dia akan habis 150 juta. Maka berarti per jamnya habis 150.000. Ya tinggal tulis saja di sini. Nomor 1, ya tahun ke-1. Tahun ke-1 dipakainya berapa jam? Tahun ke-1 dipakai misalkan 100 jam, ya 100 saja. Kali 150.000. Tahun kedua dipakai misalkan 250 jam kali 150.000. Ya. Karena kenapa ini 150.000 dari mana? Dipakai 1000 jam habis 150 juta. Berarti per jamnya adalah 150 juta dibagi 1000, 150.000. Kalau yang ini dari mana angka 1 juta? Karena dia akan digunakannya memproduksi 150 unit. Jadi setelah memproduksi 150 unit maka akan habis 150 juta. Berarti setiap 1 unit habis 1 juta. Demikian kurang lebihnya. Dalam 15 menit kita sudah menyelesaikan 4 metode penyusutan. Yang ini sebetulnya dipelajari selama 1 semester 6 bulan. Tapi dalam 15 menit selesai. Silakan dicoba. Kalau ada yang pertanyaan silakan tuliskan di komentar, atau ingin ada masalah apa atau contoh kasus yang ingin dibahas silakan dikirim. Untuk di Facebook silakan, ada Facebook pribadi saya Nanuro Sebastian. Kemudian di page ya, halaman Facebook sekarang saya juga sudah membuat halaman, yaitu namanya Belajar Akuntansi dengan Mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.